kepercayaan itu dibentuk dari hubungan. Waktu Anda mau menikah sama pasangan Anda yang Anda nikahi sekarang ini, kok berani mau menikah tuh awalnya dari mana? Dari kenal, lihat, suka, lalu kemudian kenalan, betul kan? Lalu kemudian jadian. Berani datengin orang tuanya. Om, tante, saya mau minta anaknya. Dan si papa mama tersebut kok berani percayakan kepada Anda anaknya. Why? Karena mulai lihat, oh anak ini sering datang ke rumah. Mulai kenal. Dan Anda pun juga kepercayaan itu dibentuk dari hubungan. Oleh karena itu dengarkan saya, semua mata melihat saya. Kalau hari ini Anda adalah orang yang gini, Esra, gua gak bisa percaya banget sama Tuhan loh. Izinkan saya berkata kepada saudara. Oleh karena itu belajarlah bangun hubungan sama Tuhan. Supaya Anda bisa lebih percaya kepada Tuhan. Saya sadar kok ada hal-hal dalam kehidupan kita yang gak segampang yang ayat itu tadi katakan. Percayalah kepada Tuhan. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Enak aja loh. Kalau ngomong enak aja. Giliran kamu yang ngadepin masalah tersebut ngomong Tuhan belum tentu. Kalau kita doa belum tentu langsung didengar. Anda bisa berpikir seperti itu karena apa? Karena Anda perlu lebih bangun hubungan sama Tuhan. Dan ketika saudara lebih bangun hubungan sama Tuhan, maka saudara akan menemukan dia dapat dipercaya dan dia dapat diandalkan. Yang percaya katakan yes. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Yes. Sebelum saudara duduk kembali, boleh gak sapa orang di sekitar saudara? Kasih senyum yang paling luar biasa buat mereka. Yes, boleh kasih salam. Yes, cipika-cipiki. Kasih hug kalau Anda adalah seseorang yang selalu huggy person. Oke, silakan duduk kembali. Wow. Selamat pagi semuanya. Shalom. Boleh saya dengar suaranya sekali lagi. Selamat pagi semuanya. Yes. Senang sekali untuk bisa berada di tempat ini bersama dengan Anda semua. Gak lupa saya mengucapkan terima kasih buat kesempatan dan kepercayaan yang diberikan kepada saya. Thank you Pak Budi dan Ibu. Thank you for the trust. Dan semua leaders di tempat ini. Saya bersyukur sekali boleh diberi kesempatan untuk membagikan pesan firman Tuhan. Perkenalkan, nama saya adalah Esra Sutopo. Saya berasal dari kota Surabaya. Saya melayani di sebuah gereja lokal namanya adalah Alpha Omega Church. Bukan untuk promote gereja saya, tapi saya ingin menunjukkan kepada saudara bahwa saya adalah orang yang saya value gereja lokal. Tertanam di sebuah gereja lokal itu adalah hal yang sangat penting menurut saya. Dan kalau saudara adalah orang yang mungkin pertama kali berkunjung di gereja ini, welcome di gereja ini. Kalau Anda adalah orang yang belum pernah, yes, boleh kasih tepuk tangan buat Anda yang lagi pertama kali datang ke gereja ini. Kalau saudara adalah orang yang belum pernah belum tertanam dalam sebuah gereja lokal, buat gereja ini jadi gereja lokal Anda, jadikan ini keluarga dan rumah rohani saudara. Buat Anda yang semua itu sudah tertanam di gereja ini, saya percaya gereja ini adalah gereja yang keren, yang memberkati Anda semua. Yang setuju katakan yes? Oke, Bapak Ibu sekalian Tuhan, ayo kita lihat pesan firman Tuhan sama-sama. Hari ini saya akan menyampaikan dua pesan firman Tuhan yang berbeda. Dan saya berdoa boleh jadi berkat buat kehidupan Anda semua. Di pagi hari ini saya akan berbicara tentang sebuah firman Tuhan, judulnya adalah jangan percaya sembarangan. Oke? Dan di ibadah yang kedua nanti saya akan bicara tentang ini saudara, blur but sure. Oke? Kabur tapi jelas. Ayo kita lihat bersama-sama. Bapak Ibu sekalian Tuhan, dalam hidup ini kita ini harus selalu percaya kepada sesuatu. Coba saudara perhatikan bersama-sama. Kalau saudara lagi sakit, apa yang harus Anda lakukan? Anda harus pergi ke dokter dan Anda harus percaya apa yang dokter ini katakan. Benar nggak? Saudara nggak kenal dokter ini siapa, saudara juga bukan, keluarga juga bukan. Tapi you gotta trust. Anda harus percaya apa yang dia katakan. Kalau dia kasih saudara resep, saudara harus beli resep yang dia tulis yang saudara nggak ngerti. Saudara mungkin gak bisa membacanya. Saudara gak tahu, sebagian dari Anda gak tahu isi obatnya itu apa. Kalau dia bilang sehari minum 3 kali, saudara pun juga minum obat tersebut. Yang setuju katakan yes. Kita harus percaya dengan apa yang kadang dokter katakan. Kadang kita pun juga kalau saudara, aku udah tahu kok obatnya apa. Kalau saudara sakit, Anda minum obat yang saudara gak tahu obat itu asli atau palsu. Betul gak saudara? Saudara, sebagian dari kita bahkan gak membaca apa isi dari obat tersebut. Tapi kita minum aja. Kalau sebagian dari saudara yang lain Anda berkata, no Esra, aku bukan orang yang seperti itu. Aku selalu ngecek, aku selalu baca. Oke, pertanyaannya adalah gini. Saudara tahu benar gak apa yang ada di tulisan
di luarnya sama isinya sama apa enggak? Saudara tahu enggak? Nah kita nggak bisa tahu, tapi kita harus percaya. Katakan sama-sama, kita harus apa saudara? Percaya. Lagi nih. Zaman sekarang kan kita kalau mau pergi ke suatu tempat, naik kendaraan, kita harus buka aplikasi. Betul saudara? Saudara, lalu kemudian Anda masukkan nama tempat tujuan saudara. Dan kemudian saudara mengikuti aplikasi tersebut. Bisa nggak Anda bayangkan, bukankah itu sebuah hal yang gila? Aplikasi yang saudara nggak kenal pembikinnya siapa, saudara nggak tahu aplikasi hari ini error apa enggak, tapi saudara ngikutin dia. Waktu saudara pilih jalan, macet sama nggak macet, saudara ngikutin apa yang apps ini katakan. Why? Karena saudara percaya, katakan sama-sama. Karena apa saudara? Karena Anda percaya. Lagi nih, waktu saudara masuk gedung ini. Masuk gedung ini pun, saudara harus percaya terhadap konstruksi yang dibangun oleh pembangun gedung tersebut. Anda duduk di tempat ini, Anda berdiri bernyanyi bersama-sama, bahkan pagi hari ini saudara duduk di tempat ini, Anda percaya bahwa nggak akan ada satupun lampu yang jatuh ke kepala saudara. Betul nggak? Kenapa saudara bisa duduk di tempat ini dengan begitu pedenya? Karena saudara percaya. Katakan sama-sama. Karena saudara apa? Percaya. Anda naik kendaraan, mobil, motor, bus, pesawat. Anda harus percaya waktu kendaraan tersebut Anda start, maka dia akan jalan. Kalau Anda mengemudi sendiri, Anda incak pedal gasnya atau Anda putar pedal gasnya, Anda percaya bahwa kendaraan ini akan jalan. Begitu ada sesuatu, Anda percaya kepada tuas rem, dan Anda tarik tuas rem tersebut. Ada incak pedal remnya. Saudara nggak tahu kampasnya, modelnya seperti apa, udah habis apa belum. Tapi saudara percaya kepada rem tersebut bahwa kendaraan ini akan berhenti. Nah Bapak Ibu saudara termasuk nih. Membangun keluarga butuh kepercayaan loh, betul nggak? Saya berada dalam season kehidupan yang anak saya sekarang usianya 19 sama 17 tahun. Sebagian yang lain anaknya lebih gede dari saya ya. Pak Budi dan istri anaknya lebih gede dari saya. Saya ini adalah orang yang selalu kepikiran tentang beberapa tahun ke depan. Saya orang yang selalu seperti itu. Dan saya selalu berpikir tentang ini. Ini adalah season di mana dalam kehidupan saya mulai mikir. Nanti kalau anakku menikah dengan siapa ya? Dan tahukah saudara, menikah dengan siapa Anda ataupun anak saudara, itu dibutuhkan kepercayaan yang gede loh. Bener gak sih? Orang yang Anda gak kenal, baru pacaran, katanya jatuh cinta. Lu mau married sama dia. Janji sehidup semati, gila. Itu butuh percaya loh. Kok yakin saudara gak bakal dipukulin? Kok yakin saudara gak bakal ditipu sama dia? Hidup bersama, berdampingan, dalam suka maupun duka. Emangnya dia siapa? Kenal dari kecil juga kagak, baru kenal barusan. Beberapa tahun, semuanya masih pakai topeng, kelihatannya baik-baik. Tapi untuk membangun keluarga pun dibutuhkan percaya. Dibutuhkan banyak hal dalam hal hidup ini membutuhkan percaya. Mau punya mantu, mau punya besan, mau menikah sama orang, mau punya mertua, dibutuhkan kepercayaan. Nah ada sebuah ayat dalam firman Tuhan yang menjelaskan tentang bagaimana kita ini hidup selalu butuh percaya kan. Saudara lihat ya, ayat ini sama-sama dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima dalam terjemahan AVB. Saya kepingin ajak kita baca ayat ini bersama-sama. Ayat ini menarik sekali, satu ayat yang saya kepingin kupas buat saudara-saudara. Dan saya berharap ayat ini menolong saudara. Sama-sama yuk kita baca yuk. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada. Bukankah ini ayat yang melegakan kita semua saudara? Boleh gak baca lebih keras lagi ya? 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara guys Tuhan, ada beberapa pandangan yang salah tentang ayat ini. Yang pertama adalah gini, kita gak perlu pandai. Wah ayat ini benar nih, kita gak perlu pandai. Buat apa? Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Oleh karena itu, kita gak usah mikir macam-macam deh. Yang penting dijalanin aja. Percaya kepada Tuhan. Saudara, antara percaya sama bego itu beda tipis. Benar gak saudara guys Tuhan?
Kita nggak bisa merem sembarangan. Tahu-tahu kita percaya sembarangan. Suatu ketika beberapa waktu yang lalu, kita lagi renovasi gedung gereja kita di AUC Palangkaraya. Dan saudara tahu nggak apa yang terjadi? Waktu kita lihat pengerjaannya, kita nggak percaya dengan kontraktor tersebut. Menurut kita dia nggak ngerjain sesuatu dengan baik. Waktu kita cek balkonnya, kita kasih beban, balkonnya nggak bisa steady. Sorry, saya nggak bisa pakai ayat ini. Esra, udah percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Nanti waktu gereja ini ditabiskan, roh Tuhan ada. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Itu bego. Nangkap saudara? Lalu kemudian kita biarkan orang naik ke atas, lompat-lompat, lalu kemudian bro, something happen. Dan kita percaya, kita berkata, Amsal 3 ayat yang kelima berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kalau balkon itu sudah saya doakan, saya kasih minyak urapan sampai 15 kali sekalipun, tapi kalau Tuhan sudah ngingetkan dari awal, bro, something wrong with your building, kita harus cek. Yang setuju katakan yes. Yang setuju katakan yes. Oleh karena itu, kalau sampai ketika ada orang berkata, oh oleh karena itu kita gak perlu pandai. Itu adalah pengertian yang salah tentang ayat ini yang pertama. Yang kedua adalah gini, percaya secara pasif. Yang enak-enak bakal terjadi. Salah. Justru dalam kepercayaan seringkali dibutuhkan sacrifice. Dalam kepercayaan seringkali dibutuhkan ketaatan. Dalam kepercayaan seringkali dibutuhkan pengorbanan. Nah bahkan yang ketiga adalah gini yang salah. Menolak semua yang logis. Menolak semua yang logis termasuk yang masuk akal kita buang. Ini justru gak benar. Karena Tuhan mengajak kita gini. Dalam Matius 22 ayat yang 37 dia berkata. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap apa saudara? Segenap jiwamu dan kemudian dengan ini saudara. Segenap akal budimu. Jadi mengasihi bukan hanya dengan soal perasaan. Bukan hanya soal kejiwaan doang, tapi logika kita pun, kejiwaan kita pun harus juga ikut mengasihi Tuhan. Oleh karena itu saya kepingin ajak saudara bersama-sama. Pakai akal itu harus, tapi akal sendiri bahaya. Pakai akal itu harus, pakai logika harus, tapi logika sendiri tanpa Tuhan itu sesuatu yang sangat bahaya. Nah oleh karena itu kita perlu lihat kata-kata dari Amsal 3 ayat yang kelima. Saudara tahu gak? Yang nulis Amsal 3 ayat yang kelima ini siapa? Yang menuliskan ini adalah seorang yang sangat pandai di dunia waktu itu. Namanya adalah Salomo. Boleh katakan sama-sama. Namanya adalah siapa saudara? Salomo. Salomo ini terkenal hebat banget. Dia kaya bukan cuma hanya karena duitnya banyak saja. Tapi gini, selain dia kaya, dia menata segala sesuatu dengan bijaknya. Dengan hebatnya dia tata. Lalu ini, saudara perhatikan, dia nulis banyak tulisan-tulisan hebat yang sampai dimasukkan ke dalam Alkitab kita. Dia catat pengkhotbah, dia catat Amsal, Kidung Agung, dia tulis itu semua. Lalu kemudian, saudara perhatikan, Amsal 3 ayat yang kelima, ini dituliskan oleh Salomo, perhatikan ya, perhatikan. Ditulis oleh Salomo buat siapa? Buat anaknya. Alias gini, setelah dia punya semua kekayaan, setelah dia terkenal, setelah dia pandai, setelah dia jadi penulis yang hebat, nih, seorang papa kalau mau kasih pesan buat anaknya, dia pasti pikirkan pesan yang terbaik. Yang setuju katakan yes. Gak ada papa kasih pesan buat anaknya bego-begoan asal-asalan. No. Dia pikirkan kata-kata yang terbaik. Nah oleh karena itu seringkali orang lihat Amsal itu cuma dicopot satu ayat demi satu ayat kayak gak ada hubungannya. No. Tapi Amsal 3 ayat yang kelima ini ada rentetannya. Coba saudara baca ayat yang pertama, ayat yang kedua. Amsal 3 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua dari bahasa Indonesia sehari-hari. Mari sama-sama ya, mari. 1, 2, 3. Janganlah lupa akan apa yang telah kuajarkan kepadamu. Siapa saudara? Anakku. Ingatlah selalu akan perintahku. Supaya panjang umurmu dan sejahtera hidupmu. Jadi saudara bisa lihat, ini tulisan Salomo buat anaknya. Jadi Anda dapat bayangkan, waktu Salomo ini nulis, udah pinter banget, luar biasa, dia mengingatkan, jangan lupa ya anakku. Sama apa yang aku ajarkan kepada kamu. Supaya panjang umurmu. Lalu kemudian lebih lagi, dia berkata di ayat yang kelima, ini dia berkata ini saudara. Percayalah kepada Tuhan
dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara mau tahu apa makna dari ayat ini? Saudara perhatikan, kata-kata percaya, boleh gak ucapkan sama-sama? Kata-kata apa saudara? Percaya. Percaya itu artinya gini saudara, rasa aman. Percaya diri. Berserah lebih dari nalar kita. Bergantung, itu artinya percaya. Berserah, saudara kalau sakit kan gitu. Aduh perutku sakit, aduh kepalaku sakit. Saudara gak tahan, saudara minum obat. Karena apa? Anda percaya. Anda bersandar. Di luar kemampuan, katanya kalau kepalanya itu sakit, ininya harus dipijat. Sudah dipijat, sudah digini kan gak bisa. Akhirnya saudara minum obat. Why? Karena saudara berserah lebih dari nalar kita. Udah, kalau udah gak bisa pergi ke dokter. Kamu pergi aja tuh ke dokter. Anda pergi ke dokter, why? Karena Anda berserah lebih dari nalar kita. Anda bergantung kepada dia. Ada rasa aman, ada percaya diri. Nah lalu kemudian kata-kata berikutnya ini saudara. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan lain saudara bersandar. Artinya gini, mendukung diri sendiri. Bersandar mempercayai. Dan ayat ini menjelaskan gini, nih loh. Temukan rasa amanmu, rasa percaya dirimu, berserahmu, bergantungmu kepada Tuhan. Lebih daripada kepada dirimu sendiri. Yang setuju katakan yes. Bapak Ibu sekalian, saya kepingin ajak saudara bersama-sama. Dan bahayanya makin kesini kita ini makin bahaya loh. Karena apa? Banyak orang makin mengusahakan nalarnya. Makin logika. Dan sehingga kita makin merasa nggak perlu Tuhan. Dan tahukah saudara bahwa gini, orang yang hebat adalah orang yang punya kepercayaan terhadap sesuatu. Biasanya begitu. Orang yang hebat selalu punya kepercayaan terhadap sesuatu. Entah dia percaya kepada kekuatan lebih dari dia, bisa Tuhan, bisa setan kadang. Atau dia percaya dirinya sangat berlebihan. Bapak Ibu sekalian, selalu dia percaya kepada sesuatu, terhadap sesuatu. Nah menariknya gini, ada beberapa hal yang saya kepingin ajak saudara lihat dari tentang kepercayaan ini. Yang pertama adalah kepercayaan itu dibentuk dari hubungan. Boleh gak ucapkan ini sama-sama yuk. 1, 2, 3. Kepercayaan itu dibentuk dari, lebih keras lagi ya. Kepercayaan itu dibentuk dari mana saudara? Hubungan. Ingat gak waktu saudara mau menikah sama seseorang. Anda mau menikah sama pasangan Anda, coba boleh lihat ya. Saya mau tanya, yang duduk sama pasangannya hari ini siapa? Ada berapa? Boleh angkat tangannya tinggi-tinggi. Wow, luar biasa ya. Waktu Anda mau menikah sama pasangan Anda, yang Anda nikahi sekarang ini, kok berani mau menikah tuh awalnya dari mana? Dari kenal, lihat, suka, lalu kemudian kenalan, betul kan? Lalu kemudian jadian. Bapak Ibu sekalian, karena ada hubungan, lama-lama percaya, berani datengin orang tuanya. Betul kan? Om, tante, saya mau minta anaknya. Bapak Ibu sekalian, dan si papa mama tersebut kok berani percayakan kepada Anda, anaknya. Why? Karena mulai lihat, anak ini sering datang ke rumah. Mulai kenal. Nangkap saudara? Ini, dan Anda pun juga kepercayaan itu dibentuk dari hubungan. Oleh karena itu dengarkan saya, semua mata melihat saya. Kalau hari ini Anda adalah orang yang gini, Esra, gua gak bisa percaya banget sama Tuhan lu. Izinkan saya berkata kepada saudara. Oleh karena itu belajarlah bangun hubungan sama Tuhan. Supaya Anda bisa lebih percaya kepada Tuhan. Saya sadar kok ada hal-hal dalam kehidupan kita yang gak segampang yang ayat itu tadi katakan. Percayalah kepada Tuhan, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri, enak aja lu. Kalau ngomong enak aja, giliran kamu yang ngadepin masalah tersebut. Ngomong Tuhan belum tentu. Kalau kita doa belum tentu langsung didengar. Anda bisa berpikir seperti itu karena apa? Karena Anda perlu lebih bangun hubungan sama Tuhan. Dan ketika saudara lebih bangun hubungan sama Tuhan, maka saudara akan menemukan dia dapat dipercaya dan dia dapat diandalkan. Yang percaya katakan yes. Yang percaya katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa kepada Tuhan kita. Oleh karena itu Salomo berkata, habis dia ngomong ayat 5 tadi, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat yang ke-6 dia berkata, baca ayat ini sama-sama. 1, 2, 3. Ingatlah pada Tuhan dalam segala sesuatu yang kau lakukan, maka ia akan menunjukkan kepadamu cara hidup yang baik. Ini yang dia katakan, ingatlah pada Tuhan dalam apa saudara?
Segala sesuatu yang kau lakukan. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu ini, saya kepengen ajak saudara lihat bersama-sama. Kalau Anda adalah orang yang baru di gereja, mungkin baru pertama kali datang ke acara gereja sekalipun, atau ada puluhan tahun ada di gereja, izinkan saya berkata kepada saudara, belajarlah bangun hubungan sama Tuhan lebih lagi, supaya saudara makin bisa percaya kepada Dia. Karena kepercayaan itu dimulai dari apa saudara? Hubungan. Saudara tidak akan pernah bisa percaya kalau saudara gak pernah bangun hubungan sama Dia. Bapak Ibu sekalian, perhatikan, Anton Chekhov dia pernah berkata, man is what he or she believe. Kita ini akan jadi seperti apa yang kita percayai. Oleh karena itu kalau saudara percaya kepada Tuhan, maka karakter Kristus itu akan makin kebentuk dalam kehidupan saudara. Yang setuju katakan yes. Itu yang pertama. Oke, kepercayaan itu dibentuk dari hubungan. Yang kedua adalah gini, kepercayaan itu gak jarang membutuhkan ini saudara, ketaatan aktif. Boleh katakan sama-sama, membutuhkan apa saudara? Ketaatan aktif. Lebih keras lagi ya, membutuhkan apa saudara? Ketaatan aktif. Amsal 3 ayat 3 berkata, hendaklah engkau tetap percaya dan setia kepada Allah dan sesamamu. Ingatlah itu dan simpanlah itu dalam hatimu, supaya engkau disenangi dan dihargai oleh Allah dan manusia. Jadi ayat itu berkata, hendaklah engkau tetap percaya dan setia. Katakan bersama-sama, tetap percaya dan setia. 1, 2, 3. Tetap percaya dan setia. Lagi ya, lebih keras lagi ya. 1, 2, 3. Tetap percaya dan ternyata gini saudara, percaya saja gak cukup. Percaya itu butuh kesetiaan untuk taat. Kesetiaan untuk taat. Saudara, Tuhan tidak minta kita mengerti semua hal. Tapi Dia mau kita belajar, berdoa, percaya, dan taat. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu kita kadang ini saudara, perlu belajar taat, setia. Untuk apa? Ini, untuk kita bisa lihat, percaya itu membutuhkan ketaatan yang aktif. Yuk belajar taat meskipun kadang butuh strategi, kreativitas untuk taat. Bapak Ibu sekalian, saya tahu ketika firman Tuhan ngajarin kita ya, melayani Tuhan. Kadang melayani Tuhan di gereja gak segampang omongan dan ajakan. Yang setuju katakan yes. Gesekan bisa terjadi. Betul gak? Tapi waktu saudara percaya, Tuhan mendesain hidup kita untuk berdampak lewat melayani. Kita perlu belajar setia, kita perlu belajar taat. Waktu Tuhan ngajarin tentang memberi, perpuluhan, persembahan khusus. Percayakah saudara bahwa Tuhan tidak pernah memikirkan untuk memiskinkan saudara. Tapi Dia selalu memikirkan hal yang baik buat kehidupan kita. Percaya saudara? Waktu Tuhan ngajarin kita untuk memberi, setia dalam memberi, dibutuhkan kesetiaan. Kadang saya tahu keuangan kita bisa gak cukup. Tapi belajar setia, taat dalam pemberian, itu adalah bentuk kepercayaan. Halo? Bapak Ibu saudara, setia. Nih contoh nih. Saya lihat di sini banyak tante-tante, oma-oma, opa-opa yang jauh lebih tua dari saya. Waktu Anda hidup bersama dengan pasangan saudara, ada momennya pasti kadang bisa gak enak. Yang setuju katakan yes. Tapi apa yang pasangan saudara minta, meskipun gak enak, Anda tetap lakukan. Bikinin kopi, masakin, cuciin baju, cariin duit. Meskipun Anda capek, Anda tetap ngelakuin. Yang setuju katakan yes. Karena apa? Karena ini saudara, percaya itu butuh kesetiaan dan ketaatan. Kesetiaan. Ada momennya kita gak mau, tapi kita harus melakukan. Loh itu kesetiaan. Yang setuju katakan yes. Kita gak suka, tapi kita tetap melakukan. Itu namanya kesetiaan. Aduh aku udah kepingin lagi lihat mukamu. Dulu kamu cantik. Sekarang kamu udah botok 15 kali, tetap masih melorot. Tapi tetap setia ngeliat dia. Yang setuju katakan yes. Tetap mencintai dia. Dulu rambutmu tebal, sekarang rambutmu gak ada. Di mana rambutmu? Tapi Anda tetap mencintai dia, hidup berukun bersama sampai maut yang memisahkan kita. Oh, karena apa? Ini, saudara, setia, Anda percaya. Nah yang berikutnya adalah, kenapa Tuhan ngajarin kita percaya? Karena gini, semua mata boleh saya, ini bagian yang sangat penting. Karena hati adalah tempatnya kita mengidolakan sesuatu. Kenapa Tuhan ngajarkan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan mengandalkan pikiranmu sendiri. Itu karena gini saudara, ini hati adalah tempatnya kita ngapain? Boleh gak ucapkan lebih keras lagi? Hati adalah tempatnya kita ngapain? Mengidolakan sesuatu. Saudara tahu gak? Ini menariknya gini.
Seorang penulis nama profesor namanya Starr, dia menuliskan, kepercayaan itu terbentuk dari 5 bagian. 5 macam. Yang pertama adalah ini, ilusi pengetahuan dan bias kognitif. Apa ini maksudnya? Ilusi pengetahuan dan bias kognitif. Saudara pernah tahu gak? Dulu ada iklannya odol, pasta gigi, tahu ya? Di situ dia ceritakan, pasta gigi ini terbuat dari rancangan, dia pakai baju dokter, saudara nggak tahu dia dokter beneran apa enggak, betul kan? Atau dokter abal-abal, ini lulusan mana kita juga nggak tahu. Lalu dia ceritakan semua mekanismenya, bagaimana dia merancangkan odol, bagaimana gigi kita terbentuk dan lain sebagainya. Waktu saudara pergi ke supermarket, Indomaret, Alfamart, whatever Mart, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Anda pergi ke sana, saudara lihat cari odol, mau beli yang mana. Lalu kemudian saudara ingat, iklan itu rasanya dia yang paling tahu, membentuk odol yang terbaik, dia kenal struktur gigi kita. Saudara beli dia karena apa? Ilusi pengetahuan dan bias kognitif. Bisa diikuti saudara? Akhirnya kita percaya, padahal kita nggak tahu dokter beneran apa enggak, yang dia sampaikan bener apa enggak. Tapi ilusi pengetahuan dan bias kognitif itu membentuk kita untuk bisa percaya. Yang kedua adalah ini, pengaruh seorang role model dan pengaruh sosial atau sebuah kelompok. Oleh karena itu gak jarang, saudara lihat nih, ini ya, kalau ada iklan, bintang iklan itu bayarannya gede. Benar gak? Kenapa? Karena pengaruh seorang role model itu punya peranan yang besar untuk mempengaruhi kepercayaan saudara. Bahkan ini apalagi di Jakarta, di kota-kota besar, Jakarta, Surabaya, ada kelompok-kelompok yang namanya kelompok sosialita. Tahu saudara ya? Kalau kelompok sosialita ini pakai apa, kita semua mau pakai itu loh, bener gak? Apa yang membuat sebuah barang bisa tahu-tahu jadi trendsetter? Do you know why? Karena mereka bisa hire sekelompok influencer dan ajak mereka pakai barang tersebut sehingga kita semua cari barang seperti influencer-influencer tersebut. You trust, Anda percaya seorang role model, Anda percaya sekelompok orang. Yang ketiga adalah ini, apa yang membuat seseorang bisa mempengaruhi kepercayaannya adalah ini, kebutuhan emosi dan rasa aman. Dan yang keempat, yang saya kepingin saudara lihat adalah ini saudara, pemimpin yang berkarisma dan kemampuan persuasif. Pemimpin yang berkarisma dan kemampuan persuasif. Itu bikin kita bisa percaya. Saya kaget dan saya heran dulunya, kenapa ya? Ada orang tuh bisa sampai dikibulin, aliran-aliran sesat. Ngikut loh. Ada gereja di Korea bikin kegerakan sesat. Pendetanya tuh punya target bisa meniduri 10.000 wanita. Dan ternyata dia punya simpanan banyak sekali. Di zaman tahun 2020 sekian ini, ditangkap polisi di Hong Kong, dimanapun lepas lagi gak bisa dipegang. Karena apa? Kenapa orang percaya sama dia? Karena dia orang yang berkarisma dan punya kemampuan persuasif yang hebat. Menarik ya? Nah oleh karena itu, kenapa saya ceritakan akan hal ini? Karena itu Tuhan berkata, karena Tuhan tahu hati adalah tempatnya kita mengidolakan sesuatu. Tuhan gak kepingin ada idola lain di hati saudara selain dia. Yang setuju katakan yes. Jangan kita idolakan orang lain siapapun lebih daripada Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan ayat Amsal 3 ayat yang kelima tadi dia berkata, percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat yang ke-6 lebih lanjut dikatakan, ingatlah kepada siapa saudara? Tuhan dalam segala sesuatu yang kau lakukan. Supaya apa? Supaya saudara selalu mengidolakan dia. Jadi Tuhan dan punya tempat yang pertama di dalam hati saudara. Lebih daripada siapapun. Bapak Ibu saudara, saya gak bisa lupa. Waktu saya ini kan pendeta generasi ketiga. Saya punya akong, saya itu dulu pendeta. Perintis. Dari dia dilahirkan ada begitu banyak, ratusan gereja, ribuan pendeta. So many people look up at him. Banyak orang respect dia. Tapi Bapak Ibu sekalian, waktu Tuhan izinkan saya masuk ke dalam pelayanan ini, saya respect dia. Wow, keren. Tapi Bapak Ibu sekalian, Tuhan kasih hal-hal yang punya value yang berbeda dari apa yang dia kerjakan. Tuhan kasih kepada saya visi yang berbeda daripada apa yang dia kerjakan.
Mungkin visi besarnya sama, memenangkan jiwa, memuridkan. Tapi caranya, gayanya beda. Ada momennya kita bisa konflik banget. Apalagi kalau dulu papa saya ngajarin, setiap kali Akong ajak makan, kalian harus pergi, atur waktu duduk sama dia. Itu kayak kuliah siang hari, saudara-saudara. Saya dalam hati saya, Pak, jam kantor, kalau bisa ditinggal, tinggal. Kurang enak apa punya papa kayak gitu kan. Tapi enggak, saudara, di situ kuliah siang. Tapi di momen hal ini, mengingatkan saya, no, I respect my grandpa, but my God is my God. Saudara bisa ikutin apa yang saya bicarakan? Kita perlu berhati-hati loh. Seringkali kita mengidolakan orang-orang berkarisma. Pendeta A itu hebat ya. Aku lihat YouTube-nya. Pendeta B itu luar biasa ya. Aku ikut KKR-nya. Tapi Bapak Ibu sekalian, dengarkan saya. Kita boleh lihat pendeta hebat. Kita boleh lihat orang lain hebat. Tapi jangan sampai kekaguman kita kepada Tuhan itu luntur hanya karena orang lain. Sehingga kita tidak mengagumi Tuhan lagi. Kita kehilangan percaya kita kepada Dia dengan segenap hati kita. Oleh karena itu Amsal 3 ayat yang kelima. Waktu Salomo menuliskan ini buat anaknya. Dia berkata, bro, my son, anakku, sehebat-hebatnya papamu. Jangan percaya kepada papamu dan tulisan papamu lebih daripada Tuhan. Dia berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu ini. Kalau tadi di ayat yang ke-6 dikatakan dalam segala sesuatu yang kau lakukan, ingatlah Tuhan. Saudara, kenapa dia berkata seperti itu? Karena ada beberapa bentuk percaya. Yang pertama adalah gini, percaya saat tanpa tekanan. Katakan sama-sama, percaya saat apa saudara? Gak ada tekanan. Saudara masuk gedung ini gak ada tekanan kan? Saudara percaya aja. Bagus ya, saudara masuk, saudara duduk. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Ada momennya kita yang percaya, yang pertama percaya tanpa tekanan. Yang kedua adalah gini, percaya di bawah tekanan. Katakan sama-sama, percaya di mana saudara? Di bawah tekanan. Orang Jepang itu selalu ngetrain, selalu menata, melatih orang-orangnya. Kalau ada gempa, apa yang harus Anda lakukan? Saudara tahu nggak apa yang harus Anda lakukan? Kalau ada gempa, pergilah ke bagian dari gedung tersebut yang strukturnya paling kuat. Saudara tahu di mana? Di bawah tangga. Karena tangga itu strukturnya paling kuat. Ketika gempa terjadi, saudara ke bawah tangga, di situ akan ada keamanan buat saudara. Nah, pertama percaya tanpa tekanan. Yang kedua, ada momennya kita nih ketika percaya itu dibutuhkan di kapan? Dalam tekanan. Anda lagi sakit, Anda butuh percaya dokter. Anda lagi sakit, Anda perlu percaya rumah sakit. Anda perlu percaya obat di bawah tekanan. Nah, tapi tahukah saudara? Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu dapat diandalkan. Yang percaya katakan amin. Ketika saudara gak ada tekanan, ketika semua berjalan baik-baik saja, keluargamu baik-baik, pekerjaanmu baik-baik, kesehatanmu baik-baik, percayalah bahwa Tuhan campur tangan dalam kehidupan saudara. Yang setuju katakan yes. Termasuk ketika saudara berada di dalam tekanan. Waktu badai lagi menghantam keluarga saudara, badai menghantam pekerjaan saudara, pelayanan saudara, apapun yang Anda lakukan. Anda tetap perlu percaya kepada Tuhan karena Dia juga dapat diandalkan dalam situasi badai sekalipun. Dia dapat tenangkan badai. Yang ketiga adalah gini, percaya karena gak ada pilihan. Kadang ada orang bisa gitu, percaya karena gak ada pilihan. Mau menikah sama siapa, gak pernah jatuh hati, gak ada pilihan, ya udah dideket-deketin, ya wis dipepetin, udah kepepet, menikahnya sama dia. Karena apa? Gak pernah milih dalam hidup. Nah apa sih? Gak ada pilihan, ya udah percaya aja mau apa. Ada orang kayak gitu. Tapi juga ada gini, percaya yang keempat, percaya meskipun ada banyak pilihan. Mungkin saudara ada adalah orang yang lahir di keluarga Kristen. Ya udah, gua dari kecil ngertinya Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan cuma satu, Yesus. Gua percaya gak ada pilihan. Good. Tapi sebagian dari saudara, keluarga Anda mungkin Pancasila. Ada Muslim, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Izinkan saya berkata, dalam hidup ini pun mungkin Anda bisa pilih banyak hal. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Meskipun ada banyak pilihan. Nah mari dalam segala situasi, jangan sampai kita nggak memilih Tuhan. Pilihlah untuk percaya kepada Tuhan dalam situasi apapun. Dia dapat dipercaya, dia dapat diandalkan, dia dapat merubah situasimu.
Bapak Ibu yang Tuhan, saya kepingin ajak saudara bersama-sama. Ada momennya kok, kita ini perlu percaya. Tuhan Yesus pun sendiri juga pernah dalam situasi yang berat sekalipun. Dalam Lukas 22 ayat yang 42. Dia berkata, Bapak kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi dia bilang, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Alias apa? Dia percaya. Di dalam tekanan yang berat seperti ini pun, I trust you. Meskipun gua bisa pilih yang lain, atau meskipun gak ada pilihan, I trust you. Dia berkata, percaya kepada kehendak Bapa. Bapak Ibu sekalian, salib itu pun adalah cara Tuhan yang di luar nalar. Di luar nalarnya siapapun. Iblis gak bisa nebak apa yang Tuhan akan kerjakan. Yesus turun ke dunia jadi manusia kaget. Yesus disiksa, disalib seolah-olah iblis menang. Justru di situ Bapak punya cara yang lebih hebat daripada cara siapapun. Tahu-tahu di hari ketiga dia bangkit dari kematian, kuburnya kosong. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Ini pun juga mengingatkan kepada kita semua saat kita percaya kepada Yesus. Situasi apapun boleh terjadi, tapi kemenangan itu ada di tangan kita. Karena dia bersama kita. Oh, saat kita percaya Yesus ada pengharapan. Saat kita percaya Yesus ada kasih dan confident, ada pengampunan dosa dan ada surga. Hidup kita berguna. Saya berdoa firman ini boleh bicara buat kita semua. Jangan percaya sembarangan. Karena hari ini banyak orang percaya sembarangan. Kamu baru pindah rumah ya? Hati-hati loh. Kalau rumah baru, kamu sionya apa? Istrimu sionya apa? Anakmu sionya apa? Oh, masuk rumahnya mesti mundur, enggak boleh maju. Oh, kejeduk kapok. Kita percaya aja. Awas loh, kalau ada orang mati, itu peti diangkat, jalan, gak boleh lihat, gak boleh lihat. Gak boleh lihat. Nanti bahasa Jawa Timurnya berkata katut. Saudara tahu katut? Nanti ke bawah. Tanyain ayatnya di mana. Nah kamu saudara, kita sekarang gampang percaya terhadap semua hal. Awas, kalau mau menikah, jangan pilih tanggal suro. Betul gak sih? Kita harus cari tanggal yang bagus. Percayakah saudara bahwa setiap hari adalah hari yang Tuhan jadikan? Dan setiap yang Tuhan jadikan gak pernah jelek. Yang setuju katakan amin. Kita perlu jangan percaya sembarangan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ada berapa yang diberkati pada pagi hari ini? Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saudara perlu ingat, bangun hubungan sama Tuhan. Karena kepercayaan itu terbangun dari hubungan. Ada lagu yang Tuhan titipin sama Son of Praise. Lagunya itu bilang gitu, yang membelah laut, yang teduhkan badai. Itu ngingetin kita, Tuhan tuh pernah belah laut. Dia pernah teduhkan badai. Yang mustahil bisa terjadi. Karena Tuhan kita punya kuasa. Yang percaya katakan yes. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Yang membelah laut, nyanyikan bersama. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagi. Oh yes Kak, Kau membuat mujizat sejati. Boleh angkat tangan saudara, nyanyikan bersama. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil. Karena Tuhan kami punya kuasa, yang pegang hidupku,
yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat. Nyanyi sama-sama, biar ini mengingatkan kita. Yang membelah kayu, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Hidupku yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Anda punya Yesus yang jadi penolong, Yesus yang jadi sahabat. Tetap percaya, sing it like you mean. Tuhan, sekali lagi, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong, Tuhan Yesus sahabat dan sahabat. Tetap percaya Tuhan. One more time sama-sama. Segala perkara. Yes God, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Saudara boleh pejamkan mata saudara, turunkan tangan saudara. Saya nggak tahu situasi hidup saudara hari ini seperti apa. Tapi hari ini firman Tuhan ingin mencelikkan mata saudara. Jangan percaya sembarangan. Jangan percaya dirimu sendiri. Jangan cuma percaya kata orang. Tapi lebih dari segalanya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Yang percaya katakan yes. Ada berapa yang mau ngomong sama Tuhan pada pagi hari ini? Tuhan, ajar aku lebih percaya Tuhan lebih daripada segalanya. Ajar aku makin kenal Tuhan sehingga aku boleh lebih percaya kepada Tuhan lagi dan lagi. Anda mungkin punya pergumulan apapun, sakit penyakit, urusan keluarga, urusan kerjaan, urusan pelayanan. Izinkan saya mengatakan kepada saudara, Tuhan dapat diandalkan. Ada berapa? Oh, boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan ini. Ada berapa yang mau berkata sama Tuhan, Tuhan, bantu aku lebih mengandalkan Tuhan dan lebih mempercayai Tuhan lebih dari semuanya. Kalau itu adalah saudara-saudara, boleh angkat tangan saudara tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Iblis bisa akan mengganggu pikiran kami untuk kami gak percaya lagi sama Tuhan. Tapi hari ini juga kami berkata, kami patahkan semua tipu muslihat iblis di dalam nama Tuhan Yesus. Supaya pikiran kami terus hanya tertuju kepadamu saja. Karena Engkaulah sumber kemenangan. Karena Engkaulah kekuatan dalam hidup kami. Karena Engkaulah yang memberikan yang terbaik buat kehidupan kami. Lebih daripada siapapun. Segala perkara dapat ku tanggung